Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini kita berkunjung ke daerah Kayu Aro di Kabupaten Kerinci, mengunjungi seorang ikhwah yang sudah lama, beliau dari kecil, dari lahir di kota ini, di kota Kayu Aro. Dan kita akan membahas segala hal seluk-beluk tentang Kayu Aro itu sendiri, ataupun tentang dakwah salaf yang berada di kota Kayu Aro ini. Di samping sebelah kiri Ana ada Akhi Ade, atau dengan kunyah Abu Fatih. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita baru ini, kalau untuk ini kita kali yang kedua nih. Kali kedua ya. Kalau untuk ketemu antum baru pertama inilah. Alhamdulillah, itu masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair untuk sambutannya. Wah, iya. Kita udah sangat merepotkan antum. Enggak repot juga. Jadi mungkin antum bisa ceritakan mengenai antum, terus keluarga antum, terus istri antum udah berapa atau gimana? Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, awal mula kenal dakwah salaf ini sendiri sih awal-awalnya dari saudara sendiri. Itu pun kita butuh ada perdebatan dulu gitu. Dari adik anak dulu, adik anak dulu yang justru hijrah dulu. Alhamdulillah. Nah, itu ada beberapa tahun, mungkin kurang lebih 1 tahun lebih lah. Ada perdebatan mengenai dakwah yang dia sampaikan ke anak gitu. Itu butuh perdebatan yang akhirnya pada suatu waktu ya akhirnya alhamdulillah anak bisa merujuk ke manhaj yang hak ini. Alhamdulillah. Itu tahun berapa tuh? Kurang lebih sekitar tahun 2012 nggak salah. 2012-an. Tahun 2012 atau mengenal dakwah salaf. Terus awalnya dari adek dan ya karena mungkin kita melihatnya itu kan di luar yang udah wajar gitu dah. Kayak biasanya orang ngelakuin ini kok kita enggak. Ini ngelakuin ini kita enggak. Emang kita ada lah sedikit penolakan gitu ya. Ya banyak penolakan, awal-awal banyak penolakan gitu. Yang adik anak dakwan ke anak gitu. Nah, di titik mana sampai antum itu bisa wah bener ini yang anak cari. Nah itu bagaimana tuh? Pada awalnya pun anak nggak ingin beragama itu mengikuti suatu kelompok-kelompok gitu. Nah pada suatu waktu dengan nggak sengaja sebenarnya itu anak waktu mau sholat berjamaah ke masjid, adik anak juga mau jamaah, cuman masjidnya berbeda. Waktu itu karena ada kajian di masjid yang satunya kan. Nah sekalian anak diajak, yuk sekalian kita berjamaah di sana. Anak nggak tahu di sana ada kajian. Setelah sholat berjamaah, yuk duduk dulu, kita dengar dulu ada kajian. Nah dari kajian itu pas kebetulan di materinya tentang manhaj. Nah di situ anak berpikir kayaknya kok ini yang anak cari gitu. Nah dari situ terus kayaknya anak udah mulai terbuka dengan adik anak. Terus beliau ada ngasih buku-buku saku kayak buku manhaj salaf. Terus anak nggak lupa itu yang pertama yang kali keduanya buku sifat sholat Nabi. Nah itu anak benerin sholat anak gitu kan. Dari itulah. Masya Allah. Jadi sebelumnya emang antum udah biasa sholat di masjid juga? Iya, udah. Memang yang jadi teladan awal mulai itu orang tua. Orang tua memang harus jadi teladan. Orang tua anak memang benar-benar teladan buat kami anak-anak ini. Walaupun jadi kita belum, orang tua antum itu selalu menekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Bukan hanya menekankan, memang memberi teladan gitu. Nggak hanya bicara, cuman memang harus ngasih teladan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah setelah itu, setelah antum tahu bahwa ini manhaj yang benar, kemungkinan di jalan ketika antum mengamalkan itu, ibaratnya mengikuti sunnah Nabi,
kendalanya mungkin antum pasti banyak, mungkin ada cibiran atau mungkin ada yang sampai sesat gitu ya, kira-kira ada nggak seperti itu? Nggak sampai Disesatkan nggak? separah itu juga sih. Memang dari awalnya mendakwakan ke keluarga pun kita juga butuh waktu. Untuk istri anak sendiri kita butuh waktu, terus ke adik-adik kita juga butuh waktu, terus cibiran dari keluarga juga ada juga gitu. Nah, tipsnya gimana nih antum, kan emang dari keluarga yang umum, terus antum bisa mendakwai istri, bisa akhirnya beliau tahu bahwa itu memang manhaj yang benar. Nah, gimana tuh tipsnya antum bisa seperti itu? Khusus untuk istri anak dulu, anak menekankan kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan sesuatu tersebut dengan yang lebih dari yang kita tinggalkan. Nah itu. Terus berteguh hati bahwa ini memang kebenaran gitu. Kebenaran yang harus kita jalankan, yang kebenaran yang datang dari Allah, yang dari Rasul, begitu. Masya Allah. Jadi awalnya istri emang buta agama atau memang ada basic sebelumnya? Ya, yang nggak buta agama betul sih, cuman untuk taat gitu belum ada arah ke sana gitu. Jadi ibaratnya kayak ninggalin sholat masih berani. Iya, masih ninggalin sholat, tidak berhijab, itu memang. Masya Allah. Nah sekarang alhamdulillah sudah jalan bareng nih dengan ibaratnya manhaj yang sama. Insya Allah pasti dirasakan bedanya mungkin jelas berbeda. Yang antum rasain apa tuh dari ibaratnya menjalani rumah tangga sebelum mengenal manhaj salaf, terus setelah mengenal manhaj salaf, yang antum rasain bedanya? Yang jelas ada ketenangan dalam hati kita. Kita jelas yang kita amalkan sesuai dalil, ya kan? Dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah. Nah itu membuat hati kita tenang, hati kita tentram gitu. Nah itu yang anak rasakan. Lebih mantap untuk beribadah gitu. Nah untuk orang tua gimana? Apakah sudah mulai ibaratnya antum dakwai, terus mereka sudah mulai ikut mengamalkan? Alhamdulillah orang tua sudah mengenal juga dakwah salaf ini. Alhamdulillah. Nah ini antum kan belakangan ini sudah mulai menggeluti berdakwah di Kayu Aro ini. Ibaratnya merintis Kayu Aro mengaji. Nah mungkin antum bisa ceritakan kok bisa terbersit seperti itu, latar belakangnya bagaimana kira-kira? Kayu Aro mengaji itu awalnya namanya bukan Kayu Aro mengaji sih, nama sebuah yayasan di Kayu Aro. Lalu pihak yayasan membuat grup yang sama namanya yayasan tersebut. Jadi kita harus mengalah gitu kan, harus ganti namanya. Nah, ikhwan yang lain mengusulkan mengapa nggak Kayu Aro mengaji aja. Nah, cocok ini ya, memang kita domisili di Kayu Aro, kita buat apa aja komunitas kita Kayu Aro mengaji gitu. Ada rencana untuk biar untuk legalitasnya untuk dibawa ke sana? Keinginan ke sana jelas ada. Namun kita butuh SDM yang tepat. Segalanya yang tepat lah. Yang memang punya waktu, punya misi, visi yang sama gitu. Kalau susah juga kan misi visi yang beda. Iya. Jalan. Nah, untuk Kayu Aro mengaji itu untuk program-programnya antum sudah ada? Memang untuk saat ini belum, program yang tersusun belum ada. Yang jelas kita untuk saat ini yang kita lakukan bagaimana masyarakat Kayu Aro ini mengenal dakwah sunnah ini. Jadi sementara masih di medsos gitu? Di medsos lah. Di medsos. Nah untuk editing dan lain-lain itu yang mengelola? Masih anak sendiri yang mengelola. Jariah itu banyak banget. Asal. Itu ya anak anggap hiburan, cuman
bermanfaat buat yang lain. Jadi kita meluangkan waktu sebentar, tapi mudah-mudahan dengan harapan dapat jarian. Hiburan juga hobi ngedit gitu kan. Alhamdulillah. Iya. Jadi untuk target nih, antum mungkin kan sudah tahu tentang peta dakwah di Kayu Aro pada khususnya, Kerinci pada umumnya. Mungkin antum udah ada strateginya kira-kira gimana untuk ke depan. Yang jelas kita kayaknya butuh kayak tim kecil gitu untuk melegalitaskan komunitas kita agar kita lebih leluasa lagi untuk bergerak di bidang dakwah, agar lebih jelas, lebih legal gitu. Itu mungkin kedepannya visinya itu dulu. Ya, soalnya kayak sekarang pun kalau kita mau mengadain apa, mereka itu untuk perizinan itu butuh kop surat kan. Kop surat itu minimal harus ada legalitasnya, entah itu lembaga, entah itu yayasan, itu harus ada. Nah mungkin untuk langkah awal harus seperti itu mungkin, ketika antum mau ngadain kajian atau tablik akbar atau apa, nah antum itu butuh memang yang disahkan oleh negara, yang nanti antum cantumkan di kop surat itu biasanya, seperti itu. Nah untuk Kayu Aro sendiri nih, antum melihat mereka itu sebagai masyarakat itu karakternya seperti apa? Maksudnya mereka kan objek yang akan antum dakwahi. Dari karakter terus kira-kira kendalanya di mana ya? Untuk kendala sih untuk selama ini belum ada. Jadi kayak mereka punya mungkin kalau kayak di Jawa kan ada kepercayaan atau apa. Di sini ada seperti itu juga. Masih ada juga masalah untuk kayak masang sesaji gitu kan. Masih ada juga. Cuman udah mulai berkurang. Mulai luntur. Itu karena faktor zaman atau karena memang mereka sudah mengenal Islam lebih dalam lagi atau gimana itu? Kenapa itu biasanya itu kan dibawa orang-orang tua terdahulu yang ada di sini ya. Jadi orang-orang diturunkan. Cuman kalau di Kerinci sendiri sih masih kental juga sih untuk masalah itu. Kerinci aslinya. Kerinci dimasuk Kayu Aro ini juga atau gimana? Kalau untuk Kayu Aro kan masih masuk di Kerinci kan, masih di Kerinci itu kabupaten ya. Kabupaten. Nah, mereka itu tinggal di mana tuh yang Kerinci asli? Di daerah Hilir. Itu daerah mulai dari Sulat Dras ke atas ini kan udah masuk Kayu Aro. Nah, Kayu Aro ini kan mayoritas orang Jawa. Orang Jawa. Awal-awal dulu juga kental, memang kental. Walaupun sekarang masih ada. Dan dulu pun ada namanya kalau setahun sekali sedekah gunung itu masih ada juga. Memang akhir-akhir ini kayak tahun ini nggak ada. Tahun yang dulu masih ada sih. Nah, itu mungkin kendala juga buat kita. Nah, yang perlu kita dakwahi kan. Kayak misalkan untuk kepercayaan ke penglaris, terus pesugihan, misalnya kan ada jodoh itu ada juga masih ada. Orang-orang awam masih ada yang percaya juga seperti itu. Atau orang pintarnya pun di sini ada. Masih ada juga. Ada juga yang ibaratnya masih suka dimintain. Masih ada juga. Nah, untuk Kayu Aro sendiri nih kita kan masih awam nih. Mungkin orang-orang belum tahu daya tariknya apa sih Kayu Aro itu. Mungkin antum bisa. Kayu Aro ini banyak sebenarnya. Kerinci khususnya. Destinasi objek wisata itu banyak. Kayak Gunung Kerinci, nah jelas kan, Danau Kerinci, Rawa Bento, nah biasanya sering dikunjungi. Apalagi yang udaranya segar di perkebunan teh gitu kan, nah, masalah banyak pengunjung-pengunjung yang dari luar yang datang ke Kayu Aro. Masya Allah. Jadi kalau kayak antum pribadi sudah paham lah mungkin karakter ini banyak yang pendatang. Itu rame-ramenya biasanya menjelang hari raya. Momen-momen hari raya seperti ini. Terus pergantian tahun, hari kemerdekaan gitu. Tapi nggak ada ibaratnya budaya-budaya yang diarahkan ke situ, nggak ada. Misalkan kan mereka biasanya hujahnya ini kearifan lokal. Nah, misalkan kalau kayak di kita kan ada mandi safar. Nah, di sini ada nggak yang ibaratnya
ritual itu dilakukan oleh pemerintah, disupport pemerintah. Ada itu yang anak katakan tadi kayak apa sedekah gunung, terus kenduri seko gitu. Nah, itu masih ada hilir. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, itu didukung sama pemerintah. Dijadikan daya tarik wisata. Iya, daya juga. tarik wisata gitu. Paling tugas antum ya tinggal dakwahin mereka. Itu tugas yang berat nih. Iya, tapi insya Allah ini akan jadi amal jariah antum manakala usaha antum untuk mendakwahi mereka di sini terus berkembang dan akhirnya dakwah tauhid bisa tegak di sini. Insya Allah itu akan menjadi warisan antum untuk jariah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, mungkin antum bisa ceritain sekelumit tentang kesibukan antum. Ngajar di mana? Alhamdulillah, Ana juga pengajar di lokasi yang tempat kita ambil gambar video ini di SD 175 Lindung Jaya. Itu profesi Ana sebagai guru. Nah, di sela-sela itu banyak waktu luang, Ana punya kesibukan, punya coffee shop. Masya Allah. Kayora Coffee itu di Simpang Macan. Nah, kalau semua orang tahu itu di Simpang Macan. Itu termasuk ikon Kayora Simpang Macan. Selain itu, orang rumah juga ada buka salon. Salon syar'i khusus untuk wanita dan anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, mungkin antum kan udah lebih dari 10 tahun ngajar. Iya. Nah, mungkin bisa kasih tips juga ke teman-teman gimana sih cara mendidik anak. Jadi kadang kita nih ketika anak kita kan misalnya idealnya dia harus begini nih, tapi ternyata dia membangkang atau susah diomong. Nah, itu tipsnya gimana tuh antum kalau mengajar mereka? Anak sendiri lebih cenderung anak-anak sekarang itu butuh teladan. Butuh teladan. Yang jelas kita harus terus beri teladan. Nggak hanya sekedar nasihat teori begitu. Nah, kasih teladan mereka. Itu menurut Ana sih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi misalkan anak kita pengen hafiz. Orang tuanya harus hafiz. Yang paling tidak kita punya kebiasaan baca Quran gitu kan. Agar anak terbiasa juga dengan Al-Quran gitu. Sekarang kan orang itu terutama anak nih, apalagi zaman sekarang semua itu serba gadget. Nah, itu biar lepas itu gimana tuh anak? Kasih teladan juga. Nah, sedangkan kita kerja kita dia gadget itu. Nah, gimana tuh? Nah, kalau anak sendiri kadang-kadang memang nggak bisa pungkiri juga anak sendiri juga suka main gadget. Cuman anak sering alihkan ajak mereka bermain gitu. Bermain bareng gitu. Nah, itu kalau anak ajak bermain bareng anak-anak itu. Jadi antum harus luangin waktu. Iya, juga kita luangkan bareng mereka. Bareng. Nah, biasanya anak kan ya itulah seperti yang antum bilang, kita beli teladan. Nah, padahal di gadget itu kan kita semuanya di situ. Pekerjaan, dakwah kita, semua di situ. Nah, mereka meneladaninya beda. Dia taunya dia pegang HP. Nah, padahal yang dia lihat itu kan beda. Dia kan paling YouTube atau main game atau gitu apa. Nah, sedangkan kita kan enggak. Nah, itu gimana tuh? Padahal mereka tangkap, oh ayah main HP, anak pun minta HP. Nah, kalau bisa jangan di depan mereka gitu. Kita main gadget, kalau bisa jangan di depan mereka. Atau kalau mau depan mereka ya ajak mereka, ini loh yang ayah lakukan gitu. Main buat editing gitu. Buat ini ya. Anak-anak yang paling kecil tuh udah tahu tuh. Ayah buat apa sih? Nah, gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Oke, ini untuk statement terakhir, untuk closing statement, mungkin antum bisa memberikan masukan buat teman-teman yang ingin ikut jadi penggiat dakwah juga, terus ingin mendidik anak yang benar, terus ingin menjadi pengusaha yang baik. Atau pengusaha yang robani, maksudnya dia tahu ini dosa, ini halal, ini haram. Pada buat teman-teman. Mungkin Ana bukan sumber yang tepat atau apa maksudnya? Iya. Belum begitu berpengalaman. Ya pokoknya sebatas antum udah antum jalani itu aja. Untuk ikhwan yang sudah ngaji,
ngaji sunnah. Nah, jangan lupa kita terus tetap berdoa agar kita diistiqomahkan di jalan yang hak ini. Amin. Terus kita terus menuntut ilmu, datangi majelis-majelis ilmu. Nah, lalu masalah apa untuk menjadi pengusaha yang apa namanya Yang robani, ya jangan lupa kita tetap terus belajar tauhid agar kita tahu batasan-batasan untuk kita bermuamalah, mencari rezeki dari Allah, begitu. Anak kira begitulah. Terus untuk menjadi Penggiat dakwah. penggiat dakwah atau pengajar Yang atau jelas kalau penggiat dakwah yang jelas kita harus butuh ilmu kan. Kita harus terus menuntut ilmu dan sampaikan apa yang sudah kita amalkan, yang sudah kita kuasai ilmunya. Begitu anak kira. Insyaallah. Ya permisa, demikian untuk bincang-bincang kita dan kunjungan kita ke Kota Kayu Aro bersama Akhi Ade Abu Fatih. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin bergabung atau ingin mencari info kajian tentang Jami Mengaji maupun Kayu Aro, bisa cari saja di IG atau Facebook Kayu Aro Mengaji ataupun Jami Mengaji. Demikian, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.